Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar di pertemuan yang pertama ini. Kepada diri kami yang duduk di kelas 10 TIK ya, atau 10 RPL, ini kita akan mempelajari tentang komputer dan jaringan dasar ya. Di sini kita nanti akan mempelajari bagaimana itu komputer dan bagaimana itu cara membuat jaringan dasar. Di pertemuan yang pertama ini tentu ada di sini Bapak sediakan pretest, artinya coba dulu anak didik kami mengulas ke belakang, atau mungkin waktu SMP anak didik kami juga sudah mempelajari tentang komputer. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang komputer? Atau mungkin juga sudah pernah mengenal atau mendengar tentang jaringan. Kira-kira apa itu yang pernah kalian ketahui tentang jaringan? Atau mungkin apa hubungan antara komputer dengan jaringan? Nanti anak didik kami boleh menjawabnya juga nanti di aplikasi ya. Nanti saya sediakan tempat untuk menjawabnya di situ ya. Dijawab yang 3 soal ini. Nah, mungkin kalau waktu SMP juga adik-adik kami udah pernah dengar tentang komputer ya. Sini akan Bapak jelaskan sedikit tentang komputer. Komputer adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data, dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu tentunya ya. Salah satunya mengolah surat dan lain-lain ya. Yang kedua, jaringan. Jaringan itu adalah beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk saling bertukar data maupun informasi. Sehingga jaringan merupakan hubungan dari beberapa komputer yang saling berhubung satu sama lain. Syarat sebuah jaringan yaitu harus ada lebih dari satu komputer tentunya ya. Oke, itu mengenai sekilas tentang komputer dan jaringan. Sekarang di pertemuan yang pertama ini ya, materi kita yang pertama adalah menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup, atau sering dikatakan dengan K3LH ya. Ini K3 ini sering anak didik kami nanti perhatikan ketika anak didik kami berhubungan dengan pekerjaan ya, dimana dalam pekerjaan itu dibutuhkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup ya. Ini kita belajarnya ini tentang di dalam bidang komputer dan jaringan. Nanti anak didik kami ketika melakukan perakitan, membuat jaringan, tentunya harus menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, menjaga keamanan kerja, dan menjaga juga lingkungan hidupnya. Nah, tujuannya ya supaya kita tahu memahami prinsip dari K3LH, dapat memahami prosedur dari K3LH, dan dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja, khususnya di bidang IT atau komputer. IT itu kepanjangan dari ilmu teknologi ya. Apa itu K3LH? Ya, tentu masih bertanya ya. Tapi di sini akan kita jelaskan bahwa K3LH itu adalah program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan hidup. Ya, contoh K3LH dalam lingkungan kerja pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi bidang kerja lainnya. Ya, jadi ini ada aturannya, bahkan juga ada undang-undang yang mengatur tentang K3LH ini. Ya, dalam dunia pekerjaan juga ada itu undang-undang yang mengatur bagaimana cara menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja di dalam lingkungan hidup.
Tujuan dari K3LH ini ya dalam burung di sini komputer dalam dan jaringan ini ya. Tujuannya adalah supaya kita dapat menjaga kesehatan seseorang ya dan sesudah melakukan kerja. Ya, memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. Melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menjamin keselamatan pekerjaan pengguna lain dan berada di lingkungan kerja yang sama. Ya, itu tujuan dari K3LH. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Nah, di sini ada posisi duduk yang benar dalam menggunakan komputer. Nah, perhatikan di sini bagaimana cara duduk yang benar saat kita menggunakan komputer. Tentunya yang pertama ya, bagian atas layar setinggi dengan mata atau di bawah sedikit ya. Yang kedua, jaga agar keyboard sejajar dengan di depan Anda ya. Yang ketiga, jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dari kursi agar menghindar tekanan di belakang siku. Yang keempat adalah istirahatkan kaki pada lantai atau menyokong. Selanjutnya, perhatikan bagian kepala, jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Dan selanjutnya adalah nyamankan pundak Anda, artinya jangan membongkok ya. Selanjutnya atur sandaran kursi agar nyaman. Jaga agar paha Anda disokong dengan rata oleh kursi, kira-kira sejajar dengan lantai. Artinya anak didik kami boleh melihat gambar ini. Inilah cara penggunaan komputer yang benar ya, posisi duduk yang benar. Nah, di sini mari kita perhatikan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Contoh dalam menggunakan keyboard itu ya, ini adalah merupakan cara yang benar, meletakkan tangan ya. Ini salah ya. Ini juga bagaimana posisi tangan kita di atas keyboard, ini salah. Nah, ini juga ya, ini yang benar, bukan seperti ini, matanya didekatkan ya. Baru memegangnya ini pun juga posisi tangannya ini agak memanjang seperti ini juga salah ya. Nah, ini yang benar juga menggunakan mouse ya, bukan seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini yang benar, ini yang salah ya. Jadi anak didik kami belum memperhatikan cara penggunaan komputer yang benar. Nah, berikut juga ada posisi duduk yang salah ya. Perhatikan di sini ada beberapa posisi duduk yang salah, asal-asalan ya. Contoh perhatikan ini ya, kurang lebih seperti ini cara duduknya ya, nggak tahu lagi kita seperti apa ini ngelihat komputer. Tapi ada orang yang menggunakan komputer seperti ini karena kenapa? Matanya udah rusak ya, bisa saja seperti ini. Nah, atau gaya duduk seperti ini, gaya duduk yang membongkok seperti ini, entah ini pun entah semana ya kan gitu. Jadi gunakanlah cara duduk yang benar ya. Ini juga cara-cara duduk yang salah, posisi duduk yang salah ya. Ini salah. Nah, manfaat dari K3LH ini ya, tentu yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja ya, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien, menjaga agar tubuh tetap sehat. Nah, itulah penjelasan tentang K3LH ya. Nah, di sini ada latihan. Ini juga Anda kerjakan di aplikasi. Jelaskan apa itu K3LH, jelaskan tujuan dari K3LH, dan yang ketiga adalah jelaskan manfaat dari K3LH. Itu ada minimal 3 ya. Oke, nanti kerjakan juga di buku latihan supaya ada pertinggal. Baik, itulah pertemuan kita. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya mengenai
komputer, hardware, software, dan brainware, serta komponen-komponennya. Sekian dan terima kasih. Ya, salam sehat.